Kisah nyata berikut ini benar-benar dialami oleh salah seorang pemuda. Sebut saja Arifin. Pria lulusan Fakultas Seni Rupa ITB tersebut sudah lama tidak pulang ke kampungnya di Cirebon. Sejak lulus kuliah dan diterima bekerja di sebuah perusahaan garmen terkemuka di Bandung, dia jarang pulang. Hal ini bisa dimaklumi mengingat posisinya sebagai seorang manajer desain yang super sibuk, sehingga membuatnya kesulitan mencari waktu luang untuk berlibur. Hingga suatu hari Arifin mendapat cuti dari kantornya. Kesempatan itu pun kemudian dimanfaatkannya untuk ke kampung halamannya di Cirebon. Dan pria yang pernah menyandang gelar juara melukis ketika dirinya masih duduk di bangku SMA itu pulang dengan mengendarai mobil inventaris kantornya. Dan saat tiba di kota Cirebon, mobilnya melintas di depan rumah Pak Dirman, mantan guru dan kepala SMA-nya dulu. Kebetulan juga, tanpa sengaja mantan gurunya itu sedang ada di halaman depan rumahnya. Arifin segera memperlambat laju kendaraannya, kemudian membuka kaca jendela mobilnya. Mereka lalu saling bertatap muka, dan terlihat senyum ramah di bibir sang mantan guru. Arifin pun lantas menghentikan sejenak kendaraannya. "Assalamualaikum, apa kabar Pak?" sapa Arifin dari dalam mobilnya. "Waalaikumsalam, kabar baik Rif. Mampir dulu sini, Bapak sudah kangen sama kamu," jawabnya spontan. "Maaf Pak, saya mau main ke rumah saudara dan teman dulu. Nanti pulangnya saya pasti mampir ke sini." "Mari Pak, saya permisi dulu," kata Arifin ramah sambil kembali menginjak pedal gas mobilnya. Kemudian Arifin pun berkunjung ke beberapa rumah saudara dan sahabat lamanya. Usai bersilaturahmi, Arifin kemudian bermaksud memenuhi janjinya untuk berkunjung ke rumah Pak Dirman, mantan kepala SMA-nya itu. Setibanya di sana, tampak pria gendut berusia setengah abad lebih yang rambutnya sudah hampir semuanya beruban itu masih terlihat berdiri di bawah pohon mangga di tengah halaman rumahnya, sambil matanya menatap kosong ke arah jalan. Arifin segera memarkir mobilnya persis di depan pagar rumah Pak Dirman. Tampak mantan gurunya itu terlihat sumringah melihat kedatangan Arifin. Laki-laki tua itu pun akhirnya segera datang menghampiri Arifin dengan jalan sedikit tertati-tati. "Alhamdulillah, akhirnya kamu mau mampir juga ke rumah Bapak ya Arif," sambut Pak Dirman sambil menjulurkan tangannya mengajak Arifin bersalaman. Namun, betapa terkejutnya Arifin ketika tangannya menyentuh tangan pria tua itu. Tiba-tiba tangannya terasa dingin sekali seperti terkena gumpalan batu es, sampai-sampai badan Arifin sedikit menggigil seperti orang demam. Anehnya lagi, tercium aroma tidak sedap yang bersumber dari badan mantan gurunya itu. Rasanya seperti bau bangkai tikus yang sangat menyengat. Dia pun akhirnya terpaksa sedikit menahan nafas demi menjaga perasaan Pak Dirman. "Maaf Pak, rumah ini kok sepi sekali ya? Keluarga Bapak ada di mana?" tanya Arifin. "Keluarga Bapak tidak ada di sini, Rif. Mereka ada kesibukan masing-masing. Bapak sendiri saja di rumah." "Oh ya, Bapak masih menyimpan lukisan yang dulu pernah kamu berikan loh. Lukisannya masih tersimpan di dalam. Ayo, kita masuk ke dalam rumah, Rif," jawab laki-laki tua itu.
Mantan kepala SMA itu berjalan mendahului Arifin dengan badan sedikit membungkuk dan kaki kanan seperti agak kencor, sehingga jalannya terlihat miring tertati-tati. Dan anehnya, pria tua itu berbelok ke arah samping rumah, tidak masuk melalui pintu depan. Mereka lalu masuk lewat pintu samping yang tidak dikunci. Pria itu menunjukkan sebuah lukisan yang terpasang di dinding ruang tengah, hasil karya Arifin yang pernah diberikannya sebagai kenang-kenangan kelulusan sekolah dulu. Nampak ada juga beberapa foto keluarga dan berbagai patung yang menghiasi ruangan itu. Pak Dirman lantas mempersilahkan Arifin untuk duduk, kemudian dia pergi begitu saja ke lantai atas. Beberapa saat lamanya Arifin dibiarkan sendirian di ruangan itu. Suasana terasa agak aneh, sepi, dan semilir angin yang masuk terasa dingin sekali, sementara bau busuk masih menyengat di hidung. Dan akhirnya, sambil menunggu Pak Dirman, Arifin hanya berdiri sambil memandang beberapa lukisan dan foto yang ada di dinding rumah tersebut. Sudah setengah jam berlalu, namun tidak ada tanda-tanda kalau Pak Dirman akan turun ke bawah. Arifin mulai gelisah dan perasaan tidak enak mulai menghantui dirinya. Tapi, dia berusaha menepisnya dengan berpikiran positif. Namun, pertahanan alumni ITB itu akhirnya mulai goyah, karena penghuni rumah itu lama tidak muncul juga. Arifin pun lantas mengambil inisiatif mencoba memberanikan diri memanggil Pak Dirman. Pak Dirman, Pak Dirman, maaf Pak, saya nggak bisa lama-lama di sini. Saya mau pulang. Teriak Arifin sambil menatap ke arah lantai atas. Beberapa kali pria yang pernah menjadi pendiri forum pelukis atau Forkis Cimahi itu berteriak cukup keras, namun usahanya sia-sia belaka. Tidak ada jawaban sama sekali dari lantai atas. Tentu saja hal ini membuat dia bertambah bingung, dan akhirnya Arifin pun memutuskan untuk pulang saja. Namun, keanehan kembali terjadi ketika Arifin bermaksud melangkahkan kakinya keluar dari rumah, karena tiba-tiba badannya seperti ditiup angin sehingga bulu kuduknya berdiri. Badannya mendadak tidak bisa digerakkan seolah-olah kaku. Dan dalam kondisi tidak berdaya tersebut, dia teringat nasihat almarhum ayahnya agar selalu berzikir dan membaca ayat suci Al-Quran dimanapun dia berada, terutama jika dia tertimpa masalah. Arifin mulai membaca dalam hati beberapa ayat suci Al-Quran yang dihafalnya. Dan ajaibnya tiba-tiba badannya terasa enteng dan dia mulai bisa bergerak normal seperti biasa. Lantas cepat-cepat dia keluar dari rumah itu menuju mobilnya, lalu tancap gas kembali ke Bandung. Semenjak kejadian ganjil tersebut, pikiran Arifin selalu teringat kepada Pak Dirman. Dia tidak habis pikir mengapa mantan gurunya itu tidak muncul juga saat itu. Dia masih bingung dan bertanya-tanya dalam hati, apa gerangan sebenarnya yang terjadi? Singkat cerita, sebulan kemudian Arifin berkesempatan kembali ke Cirebon. Kali ini dia mencoba berkunjung ke salah satu mantan guru kimia waktu di SMA dulu, yaitu Pak Anwar. Di sana, dia menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut dan menanyakan mengapa mantan kepala SMA-nya itu berperilaku seperti itu. Tentu saja mantan guru kimianya itu terperanjat. Lantas kemudian Pak Anwar menjelaskan kepada Arifin kalau Pak Dirman sesungguhnya sudah lama meninggal dunia, atau kira-kira sekitar 3 tahun yang lalu karena penyakit liver. Beberapa tahun Pak Dirman menderita akibat penyakitnya tersebut sampai akhirnya dia meninggal dunia. Sontak,
Badan Arifin kembali menggigil mengingat kejadian sebulan yang lalu ketika dirinya mampir ke rumah Pak Dirman. Kini dia baru menyadari kalau lelaki yang berbau busuk yang ditemuinya di rumah mantan kepala SMA-nya tersebut ternyata hantu. Akhirnya, sepulang dari rumah mantan guru kimianya itu, Arifin segera bersiarah ke makam Pak Dirman untuk mendoakan agar arwahnya diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan sebuah kegembiraan bagi keluarga Arifin karena bisa menempati rumah baru mereka. Rumah besar yang terletak di pinggiran sebuah desa di Kabupaten Bandung Barat itu sebenarnya belum layak huni. Maklum, di sana sini masih banyak bangunan yang belum selesai. Seperti ruang tengah yang langit-langitnya belum dipasang plafon, kamar anak yang belum diberi keramik, dan ruang tamu yang belum diberi gorden. Tetapi apa boleh buat, karena rumah kontrakan yang mereka sewa selama ini sudah jatuh tempo. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengisi rumah baru mereka dengan kondisi yang seadanya. Malam ini adalah malam pertama bagi keluarga kecil Arifin untuk menempati rumah baru mereka. Dan pria berusia sekitar 35 tahun ini beserta istri serta kedua anaknya sudah begitu lelah karena sejak tadi pagi seharian membereskan rumah mereka. Oleh karena itu tidak aneh kalau baru pukul 8:30 malam mereka sudah mulai merebahkan diri dan beristirahat di sebuah kamar yang terletak di ruang tengah. Mungkin karena kelelahan dan juga karena udara dingin yang merasuk sampai ke sumsum tulang membuat mereka semua cepat terlelap di peraduan. Salah seorang anak Arifin yang kebetulan tidurnya di sampingnya mempunyai kebiasaan kalau tidur tidak bisa diam. Anak ini sering membolak-balikan badannya, bahkan tanpa disadarinya. Kakinya kadang-kadang menendang tubuh Arifin sehingga membuat ayah dua anak ini merasa tidak nyaman dan terbangun. Sekitar pukul 9:30 malam, Arifin lalu memutuskan untuk pindah tidur ke ruang tamu yang kondisinya saat itu masih seadanya. Kaca jendela masih terbuka tanpa ditutupi sehelai gorden pun sehingga pemandangan dari luar jelas sekali terlihat. Lampu ruang tamu memang sudah mati sejak tadi, sehingga penerangan hanya mengandalkan lampu luar yang cahayanya langsung menembus ke dalam. Arifin memilih tidur di sofa dengan posisi menyamping menghadap ke arah pintu dan jendela depan, sementara kepalanya membelakangi ruang tengah rumah mereka yang saat itu tidak ada sekat. Dia pun akhirnya segera melanjutkan tidurnya yang tadi sempat terganggu. Namun, baru saja akan terlelap dalam mimpi indah, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar tengah seperti ada yang membuka. Kemudian terdengar seperti suara anaknya disertai dengan langkah kecil yang bergerak menuju ke arah belakang. Bahkan, terdengar juga pintu kamar mandi terbuka diiringi dengan suara kucuran air dari keran. Arifin menduga pasti itu suara anaknya yang kebelet pipis. Namun suara di kamar mandi itu kemudian tiba-tiba menghilang begitu saja dan suasana berganti menjadi kembali hening. Karena dia merasa mengantuk sekali, Arifin tidak begitu memedulikannya. Dia cuek saja dan berusaha melanjutkan kembali tidurnya. Kesadaran Arifin hampir saja hilang dan berganti mimpi indah kalau saja tidak ada sesuatu yang membuat tidurnya kembali terganggu. Kali ini dia merasa ada tangan lembut yang melus-elus kepalanya. Spontan Arifin menepis lembut tangan tersebut, namun anehnya tepisan itu tidak menyentuh apapun. Dan dia pun kembali melanjutkan tidurnya. Tapi lagi-lagi kepalanya dielus-elus dengan lembut. Dan kembali Arifin menepis dengan tangannya. Dan Arifin mengira ini adalah ulah iseng anaknya yang tadi pipis. "Ah, sudah tidur sana, jangan ganggu bapak," hardik Arifin sambil ngelindur.
Tidak ada jawaban yang terdengar, namun elusan tangan itu kemudian segera mendadak berhenti. Gangguan itu ternyata tidak berhenti begitu saja. Kali ini Arifin merasakan seperti ada hembusan angin di kepalanya yang membuat dirinya kedinginan. Dan karena penasaran dia mencoba bangun dan melihat ke arah belakang. Anehnya tidak ada siapa-siapa di sana. Ruang tengah masih terlihat gelap dan sunyi. Dan entah mengapa perasaan Arifin mulai tidak enak. Badannya mulai merinding dan bulu kuduknya kini mendadak jadi berdiri. Pikiran aneh mulai merebak di kepalanya. Dan antara sadar dengan tidak karena ngantuk berat, dia kembali berusaha menenangkan pikirannya dan kembali melanjutkan tidurnya sambil menutupi tubuhnya dengan selimut. Namun, belum juga benar-benar tertidur di depan rumah Arifin, sayup-sayup terdengar seperti ada keramaian. Semakin lama suara-suara itu semakin jelas dan membuat tidurnya mulai terganggu kembali. Dirinya jadi penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Matanya secara perlahan mulai dibuka sambil menahan ngantuk. Dan alangkah terkejutnya Arifin melihat pemandangan yang ada di luar teras rumahnya. Dia melihat begitu banyak makhluk aneh yang berseliweran di depan rumahnya. Semuanya nampak jelas di matanya. Ada makhluk yang tinggi kurus bermata besar dengan jemarinya yang panjang dan berjalan seperti orang hutan. Ada juga makhluk cebol yang badannya gendut dengan wajah seperti kena penyakit borok. Ada juga makhluk berkuping lancip seperti Mr. Spock dalam film Star Trek. Ada juga makhluk bertelinga besar mirip gajah dengan kaki seperti ayam. Pokoknya, semua makhluk yang dilihatnya itu belum pernah ditemuinya di alam nyata. Sontak badan Arifin semakin menggigil ketakutan, lalu cepat-cepat ditutupi kepalanya dengan selimut berusaha untuk mencoba menghalau pandangannya. Namun, suara-suara itu terus mengganggu tidurnya. Semula dia berpikir mungkin ini hanya mimpi, lalu dia mencoba untuk mengintip melalui selimutnya. Dan benar saja, ternyata makhluk-makhluk itu masih ada dan terlihat jelas. Terlihat bagaimana tingkah pola makhluk yang hampir semua bentuknya aneh dan mengerikan itu. Ada makhluk yang sedang berbicara ke sesama mereka. Cara bicaranya cepat seperti kita menonton adegan dialog dalam film yang diputar cepat. Suara mereka terdengar tidak begitu jelas, hanya seperti suara mendesis. Di antara mereka ada juga yang terlihat seperti sedang berdagang. Ada yang duduk bersila. Ada yang jongkok dan terlihat seperti orang yang sedang adu tawar harga persis sebagaimana layaknya di pasar tradisional. Belum habis rasa kaget Arifin melihat pemandangan yang begitu menakutkan itu. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba salah satu makhluk itu sudah ada di hadapannya. Padahal jelas-jelas pintu rumah dan jendela masih tertutup rapat. Makhluk aneh tersebut sedang dalam posisi mengendap-endap seperti anak kecil yang sedang main petak umpet dan memintanya untuk diam. Dengan cara meletakkan telunjuk jarinya yang panjang ke mulutnya sambil mengeluarkan suara teguran. Kali ini pertahanan Arifin goyah dan dia berusaha menjerit sekuatnya. Namun, lehernya seperti terkunci. Tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya, sementara badannya semakin menggigil ketakutan. Dengan seluruh kekuatannya dia berusaha bangkit dari sofa, namun anehnya tubuhnya terasa berat sekali. Dia pun berusaha meronta sekuatnya, namun lagi-lagi usahanya sia-sia. Untungnya Arifin masih ingat dengan kata-kata guru ngajinya dulu, supaya membaca Al-Quran kalau dia diganggu setan. Lantas, dia mencoba membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang diingatnya. Benar saja, tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan, dan dengan gerakan secepat kilat dia meloncat dari sofa segera berlari menuju ke kamarnya. Ada apa, Pak? Kok sepertinya ketakutan? Tanya istrinya yang mendadak terbangun. Nggak ada apa-apa kok, Ma.
Bapak cuma kedinginan, kata Arifin berusaha menutupi kejadian yang sebenarnya karena dia khawatir istrinya jadi ikut ketakutan. Keesokan paginya, Arifin menanyakan kepada istrinya apakah tadi malam salah seorang anak mereka ada yang keluar untuk kencing. Namun istrinya mengatakan kalau anak mereka tadi malam tidur terlelap dan tidak pernah keluar kamar sampai pagi. Lantas, tadi malam yang ke kamar mandi itu siapa? Apa itu ulah hantu penghuni rumah ini ya? Tanya Arifin dalam hati. Namun, Arifin tetap berusaha menutupi kejadian itu di depan anak dan istrinya. Dia tidak ingin keluarganya ketakutan dan menjadi tidak mau tinggal di sana. Selang beberapa minggu kemudian kebetulan badan Arifin kurang fit dan minta urut dengan lelaki tua berumur 60-an. Seorang tukang urut kampung yang tinggalnya tidak jauh dari rumah mereka. Sambil diurut dia iseng-iseng menceritakan pengalaman yang pernah dialaminya. Saat mendengar penuturannya, tukang urut itu hanya tersenyum kecil. Loh, Mbah kok nggak kaget mendengar cerita saya? Apa Mbah nggak percaya sama saya? Saya nggak ngarang kok Mbah, ini benar-benar terjadi, kata Arifin sedikit kesal. Iya Mbah percaya, justru Mbah nggak kaget karena sudah pernah juga mengalaminya, kata si Mbah. Maksud Mbah? Tanya Arifin penasaran. Begini Pak, di daerah sini memang dari dulu terkenal angker. Tanah kosong yang ada di depan rumah ini sebenarnya merupakan pasar tradisional makhluk halus. Mereka memang sering mengadakan transaksi di sini pada waktu-waktu tertentu. Ada dua tempat yang biasa dipakai oleh mereka. Yang satu di daerah sana sekitar 500 meter dari sini. Dan yang satu lagi ya di depan rumah Bapak ini, kata Mbah tukang urut itu menjelaskan. Oh begitu, pantesan saya malam itu melihat kejadian aneh. Ternyata itu benar ya Mbah, kata Arifin penuh keheranan. Iya betul, gak apa-apa, mereka tidak mengganggu kok. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat mereka. Bahkan di rumah ini juga ada penunggunya. Mungkin mereka hanya ingin memberitahu keberadaannya. Biarkan saja Pak, mereka juga butuh kehidupan sama seperti kita. Yang penting kita tidak saling mengganggu. Mereka juga makhluk Allah juga Pak, pungkas tukang urut itu. Sejak saat itu, Arifin yang semula sholatnya bolong-bolong menjadi rajin sholat dan berusaha tegar menyikapi kondisi unik di seputar rumahnya. Kini, dia bisa hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk tersebut. Walau kadang-kadang kejadian aneh masih sering dialaminya. Begitulah. Terdengar tidak masuk akal memang. Tapi memanglah begitu kejadiannya.